tidak akan bisa membaca harga-harga seperti ini dengan indikator. Kalau Anda pakai indikator, oke, it's fine. But lengkapi persenjataan analisa Anda dengan price action. Cara genjot lot adalah, biasanya kan Anda pakai SL dan TP kan, SL dan TP kan. Nah, daripada SL dan TP, cara genjot lotnya gini. Jadi untuk TP di sini kan TP gini kan ya. Ini. Contoh di sini SL gini. Nah, untuk TP ini kita kasih pending order. Pending order sell berarti buy. Kita hapus karena di sini 0,35, di sini saya kan buy limit 0,35. Oke, jadi nanti ketika ini ke trigger, saya buy dan profitnya akan ke lock gitu. Kecatatnya entry-nya 2 kali kayak gini. Yang atas SL-nya saya kasih buy stop. Nah, SL-nya saya geser ke sini. Oke, tuh cara genjotnya. Oke, biar nggak salah fokus, hide aja. Oke, tuh 4,5 lot, ringan itu kalau kayak gitu. Oke, come back to materi. Why? Kenapa gold nyungsep? Kenapa gold nyungsep? Saya bersihin dulu. Nah, gold sebenarnya sudah ancang-ancang mau nyungsep. Ya, gold sudah ancang-ancang mau nyungsep. Nih, dari kemarin. Ini kita punya SR. Resisten, di sini resisten. Nah, ini kelebihan forex itu historinya jauh. Jadi kita tahu sejarah panjang. Oke, di sini resisten daily. Kita punya SR ini ya. So, dan ini ketika SR di break, retrace dan lanjut, berarti di sini artinya zona benteng. Oke, ini bentengnya. Bam. Intinya ini benteng gitu aja. Nanti saya jelasin atau di video selanjutnya. So, strukturnya itu ada SR, sini SR, tuh SR. Lalu harga di sini nih, di sini nih, break, retrace, lanjut di sini, dan apa yang dia lakukan ini gold benteng di sini di break, broke kayak gitu. Ini sudah hancur. So sebenarnya kenyungsepan gold yang ada nyungsep pertama kali di sini ya, kedua yang agak mengagetkan, ketiga, dan ini lumayan terjun yang ini. Jadi gerakan gold drop harga-harga nyungsep ini itu sebenarnya sudah bisa kita perkirakan, sudah bisa kita baca dari break ini. Beberapa banyak video tentang gold kemarin sudah banyak saya buat. Saya katakan bahwa demand sudah break. Kalau Anda sudah pandai membaca harga seperti ini, tidak ada indikator yang bisa mengindikasikan gerakan-gerakan yang seperti ini. Tanpa price action, tanpa Anda bisa membaca harga secara advance, tidak akan bisa membaca harga-harga seperti ini dengan indikator. Kalau Anda pakai indikator, oke, it's fine. But lengkapi persenjataan analisa Anda dengan price action. Tuh. Oke, so ini gerakan break ini, break benteng yang ini oleh yang ini, break. Ada 4 buah gerakan nyungsep di gold yang gila, lumayan gila kalau Anda bisa nangkap ini. Kemarin sudah dibuatkan video
tentang engulfing. Engulfing. So, apa itu engulfing? Jadi engulfing itu nggak sekedar pola candle. Ayo tak ulangin ya lo ya. Sampai nancep di otak Anda. Not sekedar ini. No. Jadi apa yang candle engulfing katakan? Stabil di kesestabilan dan ada momentum red. Nah, tuh. Di sini itu adalah zona yang bagus. Sini. So why that? Jadi pola pikir dasar pemahaman price action itu, tancapkan di nalar. So dasar price action itu logikanya kayak benteng. Jadi contoh battleground, lebih tempat peperangan. Di sini benteng gitu. Nah, di bawah harga sekarang juga banyak benteng. benteng. Oke. Yang atas itu adalah benteng seller. Benteng penjual. Alias apa? Maksudnya benteng penjual. Di sini di harga di atas, harga sekarang itu pasti banyak penjual-penjual yang menanti harga nyampe situ untuk mereka jual, nge-sell. Tuh. Nah, yang bawah itu apa maknanya? Ada banyak penjual yang mau membeli. Logika dasar pasar kan? Semakin murah harga, semakin turun harga, akan semakin banyak orang yang akan membeli. Tuh. Oke. Nah, terus kembali ke logika benteng. Nah, ketika harga membentur benteng, contoh harga naik dan membentur benteng seller. Nah, ketika benteng seller ditubruk, dihantam, itu jebol atau tidak? Kalau jebol, dia berarti si seller itu kalah. Banyak buyer gitu. Nah, kalau jebol kayak gini, berarti order duit ancang-ancang seller yang ada di sini itu nggak bisa menahan duit buyer yang menghantam ke atas. So itu break. Nah, ketika break, beberapa pelaku pasar sudah break sekian. Nah, di harga sekian itu rata-rata banyak seller. So ketika sudah break, orang yang di sini kan profit, yang nge-buy di sini tadi, mereka akan mengambil take profit. Ketika take profit berarti kan ngejual kan, makanya ada retrace. Itu salah satu penyebabnya karena di sini take profit. Kayak kasus Bitcoin, Pak. Bitcoin itu dulu harganya sangat murah banget, kemurahan bahkan. Tapi tiba-tiba ada momentum kuat dari bawah ke atas, red gitu. Nah, ketika harga Bitcoin lagi di puncak-puncaknya kan, semua rame Bitcoin, ayo beli Bitcoin. Nah, pertanyaan saya, kalau harga sudah tinggi, yang dulu beli Bitcoin di harga-harga murah kan belum profit kan? Kalau belum ngejualnya. Makanya take profit itu perlu bagi mereka. Jadi kalau Anda di market market ayo buy, itu biasanya banyak orang yang lagi take profit. Oke. So logika benteng, kembali ke logika benteng. Ketika benteng ini sudah diajar ser gitu, lalu retrace
berarti benteng ini sudah hancur. Benteng ini sudah hancur. So, kalau sudah hancur, biasanya retrace di sini akan melanjutkan harga ke sini. Nah, disitulah kesempatan kita entry untuk ngebuy. Ketika benteng sudah hancur, disitulah. Nah, ngebuynya di mana, Pak? Ngebuynya di mana? Ngebuy yang bagus itu di area dimensi ini. Apalagi kalau deep retrace, dia retrace-nya jauh ke sini. Dan ini harga yang termasuk fresh. Kita akan ngebuy di sini. Itu teori price action. So, TP-nya di mana? Bukan di sini, tapi di sini, sangat jauh sekali. Disitulah kenapa dengan risiko yang segini, contoh dengan risiko yang segini, bisa dapat profit yang lumayan gede, segini. That's price action. Tuh, jadi di atas harga sekarang itu banyak sekali benteng-benteng. Identifikasi bentengnya itu seperti apa? 1 SR, 2 SD. Atau gabungan antara keduanya. Pe, 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 pe. Ingat, di dalam benteng itu banyak buyer yang ingin menunggu. Ya kayak Anda kan, kayak pedagang-pedagang itu loh. Mereka akan ketika harga anjlok, banyak orang yang akan menunggu untuk ngebuy gitu. Nunggu murah baru ngebuy. So, strategi dasar price action itu adalah first kita tunggu breaknya. Harga dari bawah. First kita akan tunggu breaknya. Break dan retrace. Dan ini. So, logikanya piye? Logikanya adalah seperti ini. Ketika harga break, berarti benteng sudah hancur. Ketika benteng sudah hancur, maka saya busek. Nah, kayak gini. Oke, busek, bentengnya sudah melemah, sudah hancur. But apakah kita akan langsung ngebuy? Ya terserah, tapi kurang direkomendasikan. So, apa yang perlu dilakukan? Kita akan tunggu retrace-nya. Nah, akan tunggu retrace-nya. Ketika retrace sudah dirasa cukup, apalagi di zona yang bagus, di zona, contoh di zona sini, itu bagus. Dengan target ini. Nah, jika terjadi skenario seperti ini, ketika di sini ada benteng, di sini ngebreak, tapi ngebreaknya ngebreak kebablasan. Oh, benteng ini sudah hancur. Mari langsung hancurkan benteng yang atasnya. Bam. Nah, ternyata di sini nggak ngebreak, tapi retrace. Kalau skenario kayak gini, jangan ngebuy. Jangan ngebuy. Kalau skenario seperti ini jangan ngebuy. Kenapa? Mungkin di area sini pasukan dari bawah, pasukan buyer biru ini itu menang, tapi di sini dia kalah. Kalau kalah artinya di sini bentengnya masih strong, kata Muhammad Ali. Kuat, masih strong di sini. So, jika Anda mau ngebuy, terlalu berbahaya dan hampir pasti momentumnya akan berbalik ke bawah. Tuh, teori dasar price action. Nah, di gold.
H1. Ada banyak sekali rule dalam price action. Ya nggak banyak sih, sederhana, hanya penggabungan ini variasinya gitu. Nah, di sini ada the first rule. Itu adalah apapun yang di break broken, hampir pasti akan ada retrace. Kalau ada retrace, momentum akan berlanjut ke atas. Nah, nih, break di sini, lalu retrace, lalu up, Anda tandai. Di situ adalah zona demand. Nah, di kirinya ini bisa SR, bisa SD. Oke. Ngalih. Oke, wis. Yang pertama, contoh di sini harga seret buk. Oke. Di sini kan ada SR, di sini ada SD. Nah, so jika harga dari atas dan ngebreak, harga dari atas dan ngebreak ini, break berarti ini hancur, dia akan retrace dan lanjut SD, di break jadi SD kayak gini, seperti ini. Tuh, jadi zona. Harga melanjutkan ke bawah lagi dan kok break dan retrace dan lanjut. So, kita tandai di sini juga. Ini jadi beteng, ini jadi beteng. Oke. Tuh. Nah, ini. Garis merah ini kan SR yang tadi, yang super kuat. Dia ngebreak, dia retrace ke sini. Kalau zoom lagi ini, nah di sini goal H4 di break, candle, sur, lalu retrace ke bawah, spike ke atas, tandai dong. Oke. Tuh bentengnya ini kayak gini, benteng lalu up wing gitu. Di sini tetap tahanan, Pak. Yang kuning ini tetap tahanan, but tahanan itu di break, bam, hancur. Tahanan orange, tahanan jeruk ini hancur. Inilah kenapa indikasi market akan reverse ke bawah. Pada tanggal Agustus kemarin, waktu ini break, seluruh trader yang punya dasar price action, it will slamming, akan nyungsep soon or later. Nah, kan kita nggak langsung entry, kita nggak keburu-buru, no, nggak terburu-buru. Cuman suatu saat pasti akan ke bawah gitu aja, entah kapan. Nah, acuannya masih sedang terukir di sini. Bawah
retrace, red, bam, bam, dan again and again. Dan realisasinya ini terutama ya, red, slamming down, retrace ke atas, dikit ke atas, lalu jret juga di sini. Dominan down for now, but apakah kita sekarang sell? Yuk kasep pak. Apakah sekarang kita mau nge-sell gold? Ya agak kasep. Agak terlambat. Why? Karena targetnya udah hampir kedadean gitu loh. Targetnya where it is? Here. Oh, tuh targetnya. Nah, apakah baik di sini ada buyer siap-siap menghantam, banyak buyer yang ngenteni, nunggu, ancang-ancang, taking the ambush, apa ya, ngambush gitu, whatever deh. Oke, apakah wise Anda nge-sell sekarang di momen ini, sedangkan di depan mata Anda ada benteng yang kuat? No. But jika nanti ini break, kemungkinan nanti akan lanjut ke bawah lagi. So, di mana kemungkinannya? Lihat SR-nya. Dudut SR sini. SR di sini. Ini support resistance juga. Ya kemungkinan ya di sinilah gitu. But jika kalau di sini nggak break, apakah kesempatan ngebuy? Go. Pertanyaannya juga kan susulannya gitu kan, pertanyaan susulannya. Apakah apakah ngebuy? Jika ada konfirmasi untuk buy, kita buy. Terutama jika ada benteng seller di sini, ada benteng seller itu di break di sini dengan catatan nggak rusak, nggak ngebreak. Di sini kok ngebreak benteng seller, berarti ada potensi. Ketika dia retrace target pertama, target kedua. Tuh, simple kan planningnya. We read the price. Oke, wes lah, udah bengi, udah malam.